Sobat Jendela Sukses, selamat datang di channel Jendela Sukses. Bagi sobat yang sedang mencari peluang usaha jajanan, sobat sebaiknya mencoba jajanan yang lagi hits baik di luar maupun di dalam negeri. Jika jajanan khas daerah sudah terlalu banyak, sobat mungkin bisa mencoba jajanan khas Korea Selatan. Sama seperti di Indonesia, Korea Selatan memiliki aneka jajanan yang beragam. Tren jajanan yang ada saat ini banyak terinspirasi dari jajanan luar negeri. Street food contohnya. Jajanan yang dijual sepanjang jalan ini sangat beraneka ragam, mulai macam jajanan daerah sampai dengan jajanan khas negara lain. Lalu apa saja jajanan khas Korea yang cocok untuk dijadikan ide usaha di Indonesia? Tonton terus video ini sampai akhir agar sobat dapat mendapatkan inspirasi jajanan khas Korea yang cocok untuk dijadikan ide usaha di Indonesia. Tteokbokki. Bagi sobat yang suka nonton drama Korea, sobat pasti tidak asing lagi dengan tteokbokki. Tteokbokki atau kue beras merupakan makanan khas Korea dengan tampilan yang sangat menarik. Jika dilihat dari bentuknya, tteokbokki menyerupai sosis karena bulat dan panjang. Tteokbokki diberi saus berwarna merah pedas yang khas sehingga bisa membuat siapa saja yang melihat tergoda untuk mencicipinya. Peluang usaha jajanan ini sangat menjanjikan karena tteokbokki digemari banyak orang. Selain dijual dengan membuka kedai atau warung, sobat juga bisa menjual jajanan ini secara online. Menarik bukan? Bungopang. Fenomena masuknya budaya Korea ke Indonesia membuat para penggemarnya menyukai hampir semua hal tentang Korea termasuk makanan. Salah satu makanan khas Korea Selatan yang digemari karena rasanya yang enak adalah makanan yang berbentuk ikan, yaitu bungopang. Meskipun bukan berbahan dasar ikan, jajanan ini sangat digemari. Bungopang merupakan waffle yang diberi isian kacang merah manis. Di Korea sendiri, makanan ini banyak ditemukan ketika memasuki musim salju, sehingga makanan ini identik dengan kudapan khas musim dingin. Bagaimana jika sobat membuka usaha bungopang di Indonesia? Tentu sangat memiliki peluang yang bagus, mengingat penggemar budaya Korea di Indonesia sangat banyak. Tidak hanya mereka yang menyukai budaya Korea saja, karena rasanya yang enak, makanan ini bisa diterima oleh lidah orang Indonesia. Twigim. Ternyata Korea Selatan memiliki jajanan yang hampir sama dengan jajanan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, kurang lebih makanan ini adalah gorengan. Ya, namanya twigim. Makanan khas Korea ini hampir sama dengan gorengan di Indonesia. Hanya saja, twigim lebih sederhana dalam pembuatannya, yakni hanya sekedar membalurkan bahan ke dalam tepung, kemudian menggorengnya. Twigim bisa bermacam-macam. Biasanya bahan yang digunakan seperti telur, ubi, udang, cumi-cumi, bakso, paprika, dan aneka sayuran. Bagi sobat yang sedang mencari ide usaha dengan modal pas-pasan, Twigim bisa menjadi pilihan karena sama halnya dengan bisnis gorengan, Twigim tidak memerlukan modal yang besar. Odeng. Korea Selatan selalu memiliki segudang hal menarik untuk diulas, tidak terkecuali tentang kulinernya. Ada beragam jenis makanan yang ditawarkan dari mulai di pinggir jalan hingga kelas bintang 5. Namun, tentu saja selalu ada yang menarik dari setiap kuliner yang dijajakan. Salah satu makanan populer di negeri gingseng ini adalah odeng. Memiliki ciri khas yang mirip seperti sate usus. Pada dasarnya, bahan pembuatan sate ala Korea ini terbuat dari ikan yang biasanya telah direbus dan ditusuk dengan menggunakan tusukan ala sate. Tentunya, odeng memiliki cita rasa tersendiri yang dapat dinikmati. Odeng sangat populer dan digemari saat musim dingin tiba. Hal ini karena pada proses penyajiannya, odeng menggunakan kuah atau kaldu panas sehingga sangat cocok untuk menghangatkan tubuh. Selain itu, odeng juga dapat dinikmati dengan menggunakan saus seperti saus kedelai. Hotdog.
Tak hanya di Eropa, Korea Selatan juga mempunyai pancake yang legit, terbuat dari adonan tepung terigu yang dipadukan dengan ragi plus isian yang manis gurih. Cemilan ini jadi kudapan masyarakat Korea di musim dingin. Hotdog merupakan pancake berisi kombinasi brown sugar, cinnamon, madu, dan kacang pinus yang dijual sebagai makanan jajanan khas Korea Selatan. Kue ini harganya relatif murah, bentuknya bulat dan tebal seperti pancake dengan ukuran mini. Ada beberapa jenis sajian hotdog menurut cara pemasakannya. Ada yang dipanggang dengan sedikit olesan minyak, digoreng dengan minyak banyak, hingga dipanggang dengan oven. Hotdog goreng memiliki tekstur yang lebih renyah, sedangkan untuk hotdog panggang lebih empuk dan lembut. Gimbap. Gimbap adalah jenis makanan Korea yang terdiri dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Gimbap populer sebagai makanan yang dibawa piknik, hiking, atau aktivitas lain di luar ruangan. Sekilas gimbap ini mirip sekali dengan sushi di Jepang, namun ternyata kedua makanan ini tetap saja berbeda walaupun secara sekilas terlihat sangat mirip. Bahan untuk membuat gimbap adalah nasi, daging, dan sayuran. Nasi putih dibumbui garam dan minyak wijen. Isinya bisa beragam, mulai dari ikan, daging kepiting, telur, daging iga sapi, kimchi, keju, tuna, dan sebagainya. Sedangkan bahan sayuran adalah ketimun, bayam, wortel, dan juga muji atau acar lobak. Setelah semua isian digulung, biasanya gimbap akan diiris pisau sampai 8 potongan seukuran gigitan, tergantung selera. Nah, sobat, itu tadi kuliner street food Korea yang dapat dijadikan ide usaha di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membuka salah satu kuliner khas Korea di Indonesia? Share ide kalian di kolom komentar ya. Mari dukung channel Jendela Sukses agar terus berkembang dengan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar sobat tidak tertinggal info terbaru dari kami. Jangan lupa untuk terus tonton video kami lainnya. Sampai jumpa.